Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Yogiswara, mahasiswa dari program studi manajemen PJJ S1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan internasional. Selanjutnya, saya akan memulai pemaparan materi. Pada kesempatan ini, presentasi akan membahas konsep-konsep fundamental dalam manajemen keuangan internasional. Pembahasan ini difokuskan pada peran perusahaan multinasional, proses ekspansi bisnis global, dinamika sistem nilai tukar, serta pentingnya neraca pembayaran bagi perusahaan dan investor. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana aktivitas ekonomi lintas negara mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Presentasi ini membahas beberapa konsep utama dalam manajemen keuangan internasional yang berperan penting dalam perekonomian global. Topik yang dikaji meliputi munculnya perusahaan multinasional dan implikasinya terhadap teori keunggulan komparatif, tahapan ekspansi bisnis ke mancanegara, karakteristik sistem nilai tukar mengambang terkendali, serta kepentingan neraca pembayaran bagi manajemen keuangan dan investor. Diharapkan melalui pembahasan ini dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika keuangan internasional dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, perusahaan multinasional atau multinational company merupakan perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnisnya lebih dari satu negara, baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun investasi. Keberadaan MNC atau multinational company mencerminkan perkembangan globalisasi ekonomi yang semakin pesat, di mana batas-batas negara tidak lagi menjadi hambatan utama dalam kegiatan bisnis. MNC memanfaatkan perbedaan biaya produksi, regulasi teknologi, serta akses pasar antar negara untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan strategi global tersebut, perusahaan multinasional mampu mengoptimalkan sumber daya secara internasional dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana MNC mengubah atau mendobrak teori keunggulan komparatif? Teori keunggulan komparatif klasik berasumsi bahwa faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja tidak dapat berpindah antar negara. Namun dengan munculnya MNC telah mendobrak asumsi tersebut. Dalam praktiknya, MNC secara aktif memindahkan modal, teknologi, serta proses produksi ke berbagai negara yang dianggap paling efisien. Selain itu, keunggulan suatu negara dalam perdagangan internasional tidak lagi ditentukan oleh sumber daya alam atau produktivitas lokal semata, melainkan keputusan strategis perusahaan multinasional dalam menentukan lokasi produksi berdasarkan biaya, kebijakan pajak, infrastruktur, dan kedekatan dengan pasar. Selain mobilitas produksi, MNC juga memperoleh keunggulan melalui skala ekonomi dan transfer teknologi. Produksi dalam skala besar memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya per unit, sementara teknologi yang dikuasai dapat diterapkan di berbagai negara. Keunggulan kompetitif juga tidak hanya lagi berbasis biaya produksi rendah, tapi diperkuat oleh diferensiasi produk, inovasi, serta kekuatan merek global. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional modern lebih dipengaruhi oleh strategi dan kapabilitas perusahaan multinasional dibandingkan perbedaan produktivitas antar negara, sebagaimana dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif klasik. Lalu bagaimana proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global? Ekspansi bisnis ke mancanegara umumnya dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan risiko. Tahapan awal dimulai dengan ekspor tidak langsung melalui agen atau perantara. Selanjutnya, perusahaan beralih ke ekspor langsung agar memiliki kendali yang lebih besar terhadap pasar luar negeri. Setelah itu, perusahaan dapat menggunakan skema lisensi atau franchising serta membentuk joint venture
dengan mitra lokal guna berbagi modal, risiko, dan pengetahuan. Tahap paling lanjut itu adalah foreign direct investment, di mana perusahaan mendirikan fasilitas produksi atau kantor cabang di luar negeri dan beroperasi sebagai MNC dengan jaringan global yang terintegrasi. Di sini dijelaskan adalah faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan ekspansi global. Keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi global didorong oleh beberapa faktor strategis. Akses terhadap pasar yang lebih luas memungkinkan peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar. Diversifikasi risiko juga menjadi pertimbangan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Selain itu, perbedaan biaya produksi seperti upah, tenaga kerja, dan ketersediaan bahan baku dapat meningkatkan efisiensi. Insentif dari pemerintah, negara tujuan juga serta kebutuhan memperoleh sumber daya strategis termasuk teknologi dan bahan baku semakin memperkuat motivasi perusahaan untuk berekspansi ke tingkat internasionalnya. Lalu di sini ada penjelasan mengenai sistem mata uang terkendali. Sistem mata uang terkendali merupakan sistem nilai tukar di mana pergerakan kurs ditentukan oleh mekanisme pasar, khususnya permintaan dan penawaran valuta asing. Meskipun demikian, bank sentral tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dengan melakukan intervensi apabila terjadi fluktuasi yang dianggap berlebihan. Tujuan utama dalam sistem ini adalah menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pasar dan stabilitas ekonomi nasional agar tidak terjadi gejolak nilai tukar yang merugikan perekonomian. Apakah sistem mengambang terkendali bisa berfluktuasi tinggi? Meskipun berada dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar dapat mengalami fluktuasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh tekanan permintaan dan penawaran valuta asing, arus modal internasional, serta sentimen pasar global. Faktor eksternal seperti krisis keuangan global, perubahan suku bunga internasional, dan ketegangan geopolitik dapat memperbesar volatilitas. Intervensi bank sentral tidak selalu efektif jika tekanan pasar terlalu kuat, sehingga fluktuasi nilai tukar tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya. Selanjutnya mengenai perbandingan strategi nilai tukar. Perbandingan strategi menunjukkan perbedaan pendekatan yang digunakan suatu negara dalam mengelola nilai mata uangnya terhadap mata uang asing. Secara umum, strategi nilai tukar dapat dibedakan menjadi sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang, dan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Pada sistem nilai tukar tetap, nilai mata uang ditetapkan atau dipatok terhadap mata uang tertentu. Strategi ini bertujuan menciptakan stabilitas nilai tukar dan kepastian dalam perdagangan internasional. Namun, sistem ini menuntut cadangan devisa yang besar karena bank sentral harus terus melakukan intervensi untuk mempertahankan nilai tukar, sehingga kurang fleksibel terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang bebas menyerahkan penentuan nilai tukar kepada mekanisme pasar. Nilai mata uang berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran valuta asing. Keunggulan sistem ini adalah fleksibilitas yang tinggi serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap guncangan ekonomi eksternal. Namun, kelemahannya terletak pada potensi volatilitas nilai tukar yang tinggi yang dapat meningkatkan ketidakpastian pelaku usaha dan investor. Adapun sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan kombinasi dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ini, nilai tukar pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi bank sentral tetap melakukan intervensi apabila terjadi fluktuasi yang berlebihan. Strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan fleksibilitas ekonomi, sehingga banyak digunakan oleh negara berkembang untuk melindungi perekonomian dari gejolak nilai tukar yang terlalu ekstrim. Selanjutnya penjelasan mengenai kepentingan manajer keuangan terhadap neraca pembayaran. Manajer perusahaan memiliki kepentingan besar terhadap neraca pembayaran karena mencerminkan kondisi ekonomi makro suatu negara. Neraca pembayaran yang sehat
menunjukkan stabilitas ekonomi dan risiko bisnis yang lebih rendah. Sebaliknya, defisit neraca yang berkepanjangan dapat melemahkan nilai tukar dan meningkatkan biaya impor serta beban utang valuta asing. Selain itu, neraca pembayaran juga mempengaruhi kemudahan perusahaan dalam memperoleh pembiayaan internasional. Lalu, kepentingan investor terhadap neraca pembayaran. Investor tertarik pada neraca pembayaran karena yang pertama adalah menilai daya tarik investasi negara. Surplus arus modal menunjukkan iklim investasi yang kondusif. Yang kedua adalah prediksi pergerakan kurs. Investor valuta asing dalam portofolio menggunakannya untuk memproyeksikan potensi keuntungan atau resiko. Yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Neraca pembayaran yang konsisten menunjukkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan pemerintah. Pola neraca memberikan sinyal kualitas manajemen ekonomi suatu negara. Kesimpulannya, perusahaan multinasional, proses ekspansi global, sistem nilai tukar, dan neraca pembayaran merupakan elemen yang saling berkaitan dalam ekonomi internasional. Munculnya MNC telah mengubah pola perdagangan dunia, memperluas kerangka teori ekonomi tradisional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika tersebut sangat penting bagi perusahaan dan investor dalam merumuskan strategi yang tepat serta meminimalkan risiko di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.